Kubalas dan kubuat hancur suami mertua dan gundiknya yang diam-diam nikah sirih di belakangku. Namaku Rahma. Usia 30 tahun. Dan selama 5 tahun terakhir aku menyandang status sebagai istri dari seorang pria bernama Ridwan. Ketika orang melihat kami dari luar, mungkin mereka akan berkata bahwa hidup kami cukup mapan. Punya rumah mungil 2 lantai di pinggiran kota, usaha properti yang sedang berkembang, dan hubungan pernikahan yang terlihat hangat. Sayangnya, kenyataan tak pernah sesederhana itu. Aku bukan perempuan yang lahir dari keluarga berada. Ayah sudah meninggal sejak aku belum genap berusia 7 tahun, dan ibuku hanya bekerja sebagai penjual kue keliling. Hidup sederhana tak membuatku malu. Justru aku tumbuh karakter keras dan mandiri dari pahitnya hidup. Itulah yang membuatku mampu bertahan ketika menikah dengan Ridwan yang kala itu masih merintis karirnya dari bawah. Awal pernikahan kami tidak mewah. Hanya resepsi kecil di rumah kontrakan dengan kerabat dekat. Aku membawa beberapa pakaian, mesin jahit peninggalan ibu, dan secuil harapan bahwa kebahagiaan bisa kami bangun perlahan. Ridwan saat itu penuh perhatian. Dia sering berkata, "Kita mungkin tak punya banyak uang, tapi kita punya satu sama lain. Itu sudah cukup, kan?" Dan aku percaya. Aku bekerja sebagai penjahit rumahan. Tidak besar, tapi mampu membantu menyokong kebutuhan kami. Ridwan bekerja sebagai agen properti, kadang hasilnya lumayan, kadang nihil. Kami belajar bertahan bersama. Saat usaha Ridwan turun, akulah yang menopang finansial rumah. Saat pesanan jahitanku sepi, Ridwan akan bekerja serabutan demi membayar listrik dan kebutuhan dapur. Ada masa-masa ketika kami tidur hanya beralaskan tikar di lantai ruang tamu, karena rumah kontrakan kami bocor parah saat hujan. Tapi kami melaluinya dengan tawa. Ridwan kerap menggenggam tanganku dan berkata bahwa kelak kami akan tinggal di rumah yang lebih layak, menjalani hidup lebih baik. Saat itu, aku percaya sepenuhnya. Kenangan manis itu hampir selalu melibatkan Bu Yanti, ibunda Ridwan. Perempuan parubaya itu awalnya sangat hangat kepada aku. Walau sedikit cerewet, tapi hatinya tampak baik. Ia sering mengajakku mengobrol tentang masakan, memberiku resep-resep favorit Ridwan, hingga meminjamkan beberapa perabot rumah tangga yang kami butuhkan. Namun aku sadar, kedekatan itu bukan tanpa pasang surut. Bu Yanti adalah tipe yang mudah mengomentari hal kecil. Kadang ia memprotes masakanku yang terlalu asin, atau caraku mencuci pakaian yang menurutnya kurang bersih. Aku mencoba maklum, mungkin begitulah mertua. Yang penting, aku dan Ridwan bisa berdiri di pihak yang sama. Pada tahun ketiga pernikahan, usaha Ridwan mulai menanjak. Ia bergabung dengan perusahaan properti besar, dan dari sana kehidupanku berubah sedikit demi sedikit. Kami tak lagi tinggal di kontrakan kumuh. Ridwan memberiku rumah kecil 2 lantai yang awalnya sangat kubanggakan. Ia mulai bisa membelikan barang-barang yang dulu hanya bisa kami tatap di toko. Namun, perubahan itu tak hanya terjadi pada kehidupan, tapi juga pada dirinya. Ridwan yang dulu pulang tepat waktu, kini lebih sering sibuk di luar. Ia beralasan harus bertemu klien, mencari lokasi baru, mempelajari pasar. Sekilas terdengar normal, dan aku tidak pernah berpikiran buruk. Bagiku, ia bekerja demi kami. Pagi itu, matahari naik pelan, menyinari ruang tamu sederhana tempatku merapikan kain-kain pesanan. Sambil menyetrika, pikiranku melayang pada masa-masa ketika kami masih tertawa di dapur sempit, menanak nasi di tungku kecil, menabung receh demi membeli kipas angin. Kini semuanya terasa berubah. Lebih baik secara materi, tapi justru terasa menjauh secara hati. Aku masih ingat jelas, hari pertama aku merasa ada jarak antara kami. Ridwan pulang lewat tengah malam, lebih larut dari biasanya.
Ia tampak terburu-buru. Aromanya bercampur antara parfum asing dan asap rokok. Itu wajar bagi seorang pekerja lapangan, kataku pada diri sendiri. Tapi yang membuatku tidak tenang adalah cara ia menjawab pertanyaanku. Mas dari mana? Kok enggak kabar? Tadi mendadak ada klien. Kamu jangan banyak tanya. Aku capek. Kalimat itu menamparku. Dulu, ia akan menjelaskan detail tentang hari-harinya, siapa yang ia temui, bagaimana kesepakatan berlangsung. Kini, ia bahkan tak mau menjawab satu pertanyaan sederhana. Ia langsung masuk kamar, mandi sebentar, lalu tidur tanpa sepatah kata pun. Keesokan harinya, Bu Yanti datang mengunjungi kami. Wajahnya lebih ceria dari biasanya. Ia memuji Ridwan yang menurutnya makin sukses dan tampak lebih segar. Sesekali ia melirikku, seolah ingin memastikan aku mendengar setiap kata. Perlakuannya mulai berubah, tidak kasar, hanya berbeda. Ia lebih sering menilai, mengomentari, membandingkan. Tak pernah frontal, tapi cukup membuatku tidak nyaman. Meski begitu, aku tetap berusaha melihat semua dari sisi baik. Mungkin Ridwan sedang lelah. Mungkin Bu Yanti hanya ingin motivasi. Mungkin semua ini hanya fase. Tapi takdir selalu punya cara menggiring langkah seseorang ke arah yang berbeda. Aku tidak menyadari bahwa di balik semua perubahan kecil yang kuanggap sebagai hal wajar, ada gunung besar yang sedang menunggu untuk runtuh. Hari itu, saat aku duduk di teras menunggu Ridwan pulang seperti biasa, aku belum tahu bahwa hidupku perlahan sedang digiring menuju jurang paling kelam yang pernah kuhadapi. Dan dari sanalah segalanya akan berubah. Aku akan menjadi saksi dari pengkhianatan yang paling menyakitkan. Namun, saat itu, aku masih Rahma yang polos, yang hanya tahu mencintai tanpa curiga. Dan dari sinilah cerita itu dimulai. Pagi itu, seperti biasa aku bangun lebih dulu dari Ridwan. Aroma seduhan kopi selalu menjadi caraku menyambut hari, sekaligus membangunkannya dengan cara yang paling lembut. Dulu ia selalu tersenyum begitu mencium aromanya, memeluk pundakku sambil berkata bahwa kopi buatanku adalah yang terbaik. Namun pagi itu, ia hanya melirik sekilas, mengambil gelas tanpa kata, lalu menyesapnya sambil memeriksa ponselnya. Tak ada senyum, tak ada sapaan, hanya sunyi. Aku terdiam di antara denting sendok dan langkahnya yang cepat menuju kamar mandi. Entah mengapa, dada terasa berat, seolah ada sesuatu yang mulai menjauh tanpa bisa kuraih. 10 menit kemudian, Ridwan keluar dengan kemeja kerja yang belum sempat kusetrika. Biasanya aku selalu menyiapkan semua sebelum ia berangkat. Kemeja yang rapi, dasi yang kubetulkan, sarapan lengkap di meja. Tapi belakangan, ia pulang terlalu larut, baju kotor menumpuk, dan aku sering menunggu tanpa kepastian. Mas, sarapannya aku masak dulu ya? Paling 5 menit. Nggak usah, aku nggak lapar. Jawaban yang singkat, tanpa menatap. Ia meraih kunci mobil dan berjalan keluar. Aku mengejarnya. Mas, pulangnya jam berapa? Entahlah, tergantung klien. Dan pintu tertutup begitu saja di hadapanku. Aku berdiri di depan pintu, memandangi teras yang mulai berembun. Dulu, setiap kepergiannya selalu diiringi kecupan di kening dan kata-kata penuh harapan. Kini, hanya udara hampa yang menyisa. Siangnya, aku menyelesaikan 4 pesanan baju di ruang kerjaku. Saat menyusun nota, ponselku berdering, pesan dari sahabatku, Rani. "MAH. Kamu gimana? Jarang aktif akhir-akhir ini." Aku tersenyum pahit. Aku baik. Sibuk sedikit. Padahal sebenarnya aku hanya tak ingin bercerita. Terlalu banyak pertanyaan yang bahkan tak ku tahu jawabannya. Sore hari, aku duduk di teras,
menunggu Ridwan yang biasanya pulang pukul 6. Namun jarum jam terus berjalan hingga angka 9 melewati garis. Ia belum pulang. Ponselnya berkali-kali kucoba hubungi, tapi tak diangkat. 3 jam kemudian, mobilnya akhirnya masuk halaman. Deru mesin dimatikan, lalu ia turun dengan langkah pelan. Raut wajahnya tampak lelah, atau mungkin risih karena aku menunggu. "Mas dari mana?" "Ngapain tanya-tanya?" "Aku kerja." Nada suaranya meninggi. Aku kaget, bukan karena bentakannya, tapi karena perubahan sikap yang begitu kontras dibanding pria dulu yang selalu menjelaskan panjang lebar tentang harinya bahkan tanpa diminta. "Aku cuma khawatir." "Ya udah, nggak usah khawatir berlebihan." Ia melewati aku dan masuk tanpa menatap lagi. Aku mematung. Sejak kapan bertanya jam pulang dianggap berlebihan? Keesokan harinya, Bu Yanti datang tanpa pemberitahuan. Aku baru selesai menyetrika ketika suara khas ketukan pintu terdengar. "Assalamualaikum." Aku membuka pintu dengan senyum seadanya. "Waalaikumsalam, Bu." "Masuk, Bu." Bu Yanti melangkah masuk sambil mengamati setiap sudut rumah seakan memeriksa kesalahan kecil yang mungkin luput dari mataku. Tatapannya kemudian berhenti di meja makan. "Kok mejanya kosong? Suamimu sarapan apa tadi?" Aku menelan ludah. "Mas tadi buru-buru, Bu. Katanya nggak lapar." Bu Yanti mengangkat alis. Nada suaranya terdengar menyindir. "Lalu kamu biarin dia pergi tanpa makan? Pantas dia kelihatan kurus." Aku menggigit bibir. Rasanya ingin berkata bahwa aku sudah mencoba menahan Ridwan, tapi ia menolak. Namun aku menahan diri. "Aku sudah masak, Bu." "Tapi..." Mas Ridwan keluar terburu-buru. Bu Yanti menghela napas panjang, seolah aku sedang membuat kesalahan besar. "Suami itu harus dijaga, Rahma. Diperhatikan. Jangan terlalu sibuk sama jahitanmu." Aku diam. Jahitanku? Pekerjaan yang justru dulu menjadi penyelamat kami ketika Ridwan kesulitan, kini terasa seperti dosa yang membuatku tercela di mata mertuaku. Seolah membenarkan dirinya, Bu Yanti melanjutkan. "Wan itu sekarang lagi berkembang. Kamu harusnya lebih bisa ngertiin. Dia kerja keras buat kalian. Jangan ditanya-tanya terus. Laki-laki itu nggak suka dikekang." Aku meremas jemariku. Aku hanya ingin tahu di mana suamiku berada dan kenapa ia berubah. Apakah itu salah? "Iya, Bu," jawabku pelan. Bu Yanti tersenyum kecil, seperti puas mendengar jawaban itu, lalu mengalihkan topik. Ia bercerita panjang tentang usaha Ridwan, tentang banyaknya klien yang tertarik, tentang betapa ia bangga memiliki anak laki-laki sehebat Ridwan. Anehnya, setiap kali ia menyebut nama anaknya, ada nada yang menggema, seolah mengatakan, "Kamu beruntung mendapatkannya, jadi jangan banyak tuntutan." Meski tak diucapkan, itu jelas terasa. Malamnya, aku merapikan lemari Ridwan. Ketika mengambil kemeja biru yang kemarin ia pakai, selembar struk jatuh dari saku. Kupungut lalu membaca pelan. Toko parfum, Mall Sentral. Pembelian, parfum wanita. Aku terdiam. Parfum wanita? Untuk siapa? Bukankah aku tidak menerima apapun darinya akhir-akhir ini? Jantungku berdegup lebih cepat. Tubuhku memanas. Bukan karena cemburu, tapi karena rasa asing yang mulai tumbuh. Rasa takut. Kukumpulkan nyali lalu menatap cermin. Rahma, perempuan dengan rambut panjang terikat sederhana, wajah tanpa make up mencolok, dan tubuh yang tak pernah sempat diurus demi kesibukan kerja. Mungkin, aku memang kurang cantik, kurang menarik? Apakah itu penyebabnya? Aku menertawakan pikiranku sendiri, lirih dan getir.
Seminggu berlalu, dan pola yang sama terus berulang. Ridwan semakin jarang pulang tepat waktu. Ponselnya selalu dalam mode senyap. Ia sering menerima telepon sambil menjauh rohak dariku. Ada kalanya ia tersenyum kecil pada layar ponsel, lalu berubah dingin saat memergokiku memperhatikan. Namun saat kutanya, jawabnya selalu sama. Klien. Hanya satu kata itu. Selalu. Jika dulu sore harinya ia selalu menghabiskan waktu bersamaku di ruang tamu, kini ia lebih sering mengurung diri di kamar, atau keluar lagi tanpa penjelasan. Rumah ini tidak pernah terasa besar, tapi akhir-akhir ini terasa sangat sepi. Seolah aku tinggal sendirian. Pada suatu malam, saat Ridwan tengah mandi, ponselnya berdering di meja. Getaran singkat namun cukup menarik perhatian. Layarnya menyala sebentar, menampilkan nama kontak. Salsa. Aku menatap layar itu tanpa suara. Nama asing. Tak pernah kudengar. Tak pernah disebut. Ingin rasanya kugapai ponsel itu. Kubuka pesan-pesannya, kuungkap semuanya. Tapi tanganku gemetar, antara takut dan ragu. Aku menarik napas panjang. Baru hendak menyentuh layar, Ridwan muncul mendadak dan cepat-cepat mengambil ponselnya. Jangan sentuh HP aku tanpa izin. Untuk pertama kalinya, ia menatapku seperti orang asing. Dan malam itu, aku sadar, ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sesuatu yang belum bisa kujelaskan, namun cukup membuatku sulit tidur hingga pagi. Perubahan kecil itu tak lagi bisa kupungkiri. Ada jarak yang makin melebar di antara kami. Dan aku tak tahu apakah aku masih bisa menjangkaunya. Tapi hatiku belum menuduh. Aku hanya bingung dan takut. Hari-hari berikutnya berlalu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Aku merasa seperti tinggal bersama orang yang wajahnya ku kenal. Tapi jiwanya tak lagi berada di rumah ini. Ridwan, yang dulu tak pernah lepas bercerita tentang pekerjaannya, kini hanya menutup pintu rapat dan membawa semua rahasianya bersamanya. Namun semakin ia menutup diri, semakin banyak hal yang justru terbuka di hadapanku. Suatu sore, Ridwan pulang lebih awal dari biasanya. Aku terkejut melihatnya masuk rumah pukul 5 sore dengan wajah lesu. Aku menyapanya sambil mengambil tas kerjanya. Capek, Mas? Mau aku bikinin teh hangat? Ridwan hanya mengangguk, tapi tidak menatapku. Ia berjalan masuk kamar dengan langkah lambat. Seperti biasa, ia menaruh kemeja kerja begitu saja di kasur. Saat hendak mencucinya di mesin cuci, aku mencium aroma yang sama seperti kejadian pertama. Bukan parfumku, bukan pula aroma khas kantor. Harumnya manis, feminin, seperti wangi bunga yang lembut dan menempel kuat pada serat kain. Aku menatap kemeja itu lama. Parfum wanita. Lagi. Kuletakkan perlahan di keranjang cucian, bertanya dalam hati, namun tak ada jawaban selain suara mesin jahit di ruang kerjaku yang terus berdengung. Beberapa hari kemudian, Ridwan berkata ia harus berangkat keluar kota. 3 hari, katanya singkat. Kemana? Bandung. Ada survei properti. Sendiri? Iya. Kenapa? Aku menggeleng. Tidak ada alasan logis untuk melarang, asalkan ia jujur. Aku menyediakan pakaiannya dalam koper kecil, menyiapkan obat, snack, hingga dokumen yang mungkin ia perlukan. Ridwan hanya menerima tanpa bicara banyak. Di pelukan terakhir sebelum ia pergi, aku menatap matanya dan bertanya pelan. Mas, masih sayang sama aku? Ia terdiam sejenak, lalu menjawab singkat. Tentu. Namun sorot matanya tidak sejalan dengan kata-kata itu. Ia pergi. Dan rumah ini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Hari pertama kepergiannya, aku mencoba menyibukkan diri dengan menjahit. Tapi saat malam tiba, dadaku terasa sesak.
Ini pertama kalinya kami berpisah lama sejak menikah. Aku mencoba menghubunginya pukul 8 malam. Telepon berdering lama, lalu terputus. Ku coba lagi. Hanya 2 nada sambung, lalu masuk ke pesan suara. Pesan singkat ku kirim, tak dibalas. Aku tak ingin berpikir buruk. Berulang kali kubisikkan pada diriku. Mungkin dia sedang sibuk. Mungkin rapat. Mungkin lelah. Tapi benak manusia kadang lebih liar dari kenyataan. Hari kedua, Ridwan baru membalas pesanku siang hari. Lagi meeting. Nanti aku kabari. Aku mengangguk meski ia tak melihat. Aku menunggu. Tidak ada kabar sampai malam. Saat aku baru hendak tidur, ponselku berbunyi. Ridwan mengirim satu pesan. Lagi capek. Tidur dulu. Entah kenapa, pesannya terasa seperti penutup, bukan penenang. Hari ketiga, aku memutuskan berkunjung ke rumah Bu Yanti. Sudah lama aku tak datang, dan mungkin sedikit mengobrol akan mengusir rasa sepi ini. Rumah Bu Yanti ramai seperti biasa. Tetangga silih berganti datang dan pergi. Sebagian meminjam bumbu dapur, sebagian hanya mengobrol. Namun entah mengapa, begitu aku tiba, suasana justru canggung. Orang-orang yang tadi berceloteh tiba-tiba terdiam, mengangguk sopan lalu berpamitan. Aku merasa janggal. Pagi, Bu. Rahma, tumben. Nada suaranya terdengar datar, bukan senang, bukan pula marah. Hanya datar. Kami duduk di ruang tamu. Bu Yanti membuat teh manis untuk kami. Sesekali tatapannya mengarah ke ponselnya, seakan menunggu pesan dari seseorang. Ridwan gak ikut. Lagi ke Bandung, Bu. Survei properti. Bu Yanti berhenti mengaduk teh seketika. Tatapannya naik menatapku cepat. Bandung. Aku mengangguk. Iya, 3 hari. Bu Yanti menghela napas perlahan. Tidak jelas kecewa atau heran, tapi ada sesuatu di matanya yang membuatku tidak nyaman. Ya sudah, yang penting kamu jaga diri baik-baik. Percakapan kami setelah itu hambar, tidak hangat seperti dulu. Ia berkali-kali melirik jam seolah tidak sabar menuntaskan waktu bersamaku. Saat pulang, aku mendengar suara pintu tetangga terbuka. 2 wanita berbisik pelan. Itu istrinya, ya? Kasihan. Iya, sudah lama, loh. Aku sempat menoleh, tetapi mereka lekas masuk ke rumah masing-masing. Rasa dingin merayap di tengkukku. Sudah lama? Apa maksudnya? Ada sesuatu yang sedang beredar, dan hanya aku yang tak tahu. Malam ketiga, Ridwan pulang. Tanpa peringatan. Tanpa kabar. Suara mesin mobil menghentikan aktivitasku menyetrika. Aku segera keluar. Ridwan berjalan masuk rumah sambil menyeret koper. Kemejanya kusut. Wajahnya tampak lelah. Tapi yang paling menarik perhatianku adalah leher bajunya. Ada bekas lipstik samar di bagian dalam. Aku menatapnya tak percaya. Jantungku seolah membeku. Mas, ini apa? Tanyaku sambil menunjuk leher bajunya. Ia kaget sesaat, lalu cepat melepas kemeja itu dan melemparnya ke keranjang cucian. Nggak sengaja. Mungkin kena di kereta. Kereta? Bukannya naik mobil. Terlontar spontan. Ridwan terdiam sepersekian detik, lalu menjawab. Iya, maksudku. Ya, mungkin kena pas di restoran. Jawabannya berubah dalam satu tarikan napas, dan tatapannya menghindar. Ada yang tak beres. Sangat tak beres. Mas beneran dari Bandung? Jangan mulai lagi, Rahma. Aku capek. Ia berjalan ke kamar dan membanting pintu. Aku terpaku di ruang tamu.
Ingin menangis, tapi air mata enggan keluar. Seakan tubuhku pun telah kehabisan cara untuk mengekspresikan luka yang tak tertata ini. Malam itu, ketika merapikan koper Ridwan, kutemukan selembar kartu parkir hotel. Lokasinya bukan di Bandung, melainkan di kota yang berbeda. Aku terduduk lemas. Tanganku bergetar. Sementara itu, sesuatu yang lebih besar mulai menyelinap ke hidupku. Sebuah nama yang sempat kulihat di layar ponsel Ridwan. Apapun itu, siapapun dia, kehadirannya sudah cukup membuat kehidupan yang kubangun perlahan mulai retak. Dan di antara retakan itu, aku mulai melihat kebenaran. Meski samar, Ridwan sedang berbohong. Dan aku tidak tahu harus mulai takut atau marah. Pagi itu, cahaya matahari masuk lembut melalui tirai tipis. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Setelah kejadian semalam, pertengkaran kecil antara Ridwan dan Bu Yanti, perasaanku tidak benar-benar tenang. Ada sesuatu yang mengganjal, seperti bisikan halus yang memaksa pikiranku tetap waspada. Ridwan masih tertidur. Wajahnya terlihat begitu tenang, tak sedikit pun menunjukkan beban atau kesalahan apapun. Aku memperhatikannya beberapa detik, mencoba membaca hati sendiri. Cinta itu masih ada, aku tidak memungkiri. Namun perlahan, rasa lain mulai menguasai, curiga. Aku bangkit, menyiapkan sarapan sederhana. Bau bawang tumis memenuhi dapur, bercampur aroma kopi yang baru saja kuseduh. Rasanya rumah sempat kembali normal, hingga Bu Yanti muncul. "Rahma, kamu dari jam berapa bangun?" Suaranya pelan, tetapi matanya seperti tengah menilai. "Sekitar jam 5, Bu." Jawabku, sopan. Bu Yanti mengangguk, lalu menarik kursi dan duduk. Matanya mengarah ke kamar Ridwan. "Kemarin dia pulang agak malam ya?" Aku menelan ludah. Nada pertanyaannya terdengar biasa. Biasa, tapi tidak biasa. "Iya, Bu," katanya lembur. Jawabku. "HM?" Bu Yanti merapikan jilbabnya yang sedikit miring. "Kamu percaya?" Pertanyaannya membuatku menoleh. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Entah apakah ini perangkap atau sekadar obrolan basa-basi. "Aku percaya, Bu. Memang pekerjaan Ridwan sedang banyak," ucapku, hati-hati. "Semoga." Jawabannya singkat, tapi cukup mengguncang pikiranku. Siang hari, ketika Ridwan sudah berangkat kerja, aku memutuskan pergi berbelanja ke pasar. Ada bahan-bahan yang hampir habis. Kulangkahkan kaki melewati gang kecil menuju tempat parkir motor. Tapi tiba-tiba suara panggilan dari belakang membuatku berhenti. "Rahma." Aku menoleh. Nisa, tetanggaku yang tinggal tak jauh dari rumah. Orangnya ramah, sedikit cerewet, tapi sejauh ini tidak pernah membuat masalah. "Hai, Nis," sapaku. "Kemarin aku lihat loh, kayak Ridwan di depan toko kelontong jam 9 malam. Dia sama perempuan. Tapi mungkin aku salah lihat ya? Gelap soalnya." Aku menelan ludah. Senyumku sempat menegang sebelum akhirnya ku tarik paksa. "Oh, mungkin salah lihat, Nisa," Ridwan bilang lembur. Nisa mengangguk mantap, seperti tidak ingin mengganggu. "Iya ya mungkin. Tapi ya ampun, mirip banget. Perempuan itu pakai baju merah." "HM?" Napasku tercekat. "Baju merah. Rambut panjang. Tinggi juga. Cantik sih," katanya sambil tertawa kecil. Aku ikut tertawa. Namun di dalam DA, rasanya seperti ada yang meremas keras. Baju merah, rambut panjang, tinggi, cantik. Satu nama terlintas begitu saja. Salsa. Aku tak pernah benar-benar mengenal salsa.
Hanya nama, hanya wajah samar, hanya rumor samar. Tapi intuisi perempuan jarang salah. Ada firasat yang terus berbisik. Ada sesuatu yang salah. Sore harinya, aku memutuskan membersihkan kamar Ridwan. Ini biasa kulakukan. Tapi kali ini, entah mengapa aku terdorong untuk memeriksa lebih teliti. Setiap detail, setiap lipatan, setiap celah laci. Sampai akhirnya mataku menangkap sesuatu. Dompet. Bukan milikku. Dan bukan milik Ridwan. Warnanya merah marun, elegan, dengan logo kecil berwarna emas. Kutatap dalam-dalam, jantungku mulai berdegup lebih cepat. Aku membuka perlahan. Ada kartu nama sederhana terselip di dalamnya. Selsa. Namanya jelas tertulis di sana. Aku mengedarkan napas berat. Dunia seolah berhenti sesaat. Siapapun bisa menebak kesimpulan awal yang muncul. Namun aku menolak terburu-buru. Mungkin dompet itu tertinggal di kantor? Mungkin itu dompet teman Ridwan? Aku mencoba rasional. Namun satu suara dalam hatiku menggerogoti logika. Kenapa dompet itu ada di laci pakaian Ridwan? Kusimpan kartu nama itu dalam genggamanku. Saat itulah Bu Yanti tiba-tiba muncul di depan pintu kamar. "Kamu ngapain di kamar suamimu sendiri lama-lama?" tanya Bu Yanti, suaranya tanpa ekspresi. "Kak, kebersihan aja, Bu," jawabku tersentak. Mata Bu Yanti turun, menatap tangan kananku. Aku spontan menyembunyikannya di belakang. "Apa itu?" Matanya menyipit. "Bukan apa-apa, Bu." Aku mencoba tersenyum. Bu Yanti mendekat. Langkahnya pelan, tapi tekanannya terasa. Tangannya terulur, seolah ingin menarik sesuatu dari tanganku. Jantungku berdegup semakin keras. "Sini." Nada suaranya lebih tegas. Aku mundur selangkah. "Maaf, Bu, ini hanya kertas," jawabku mencoba tetap tenang. "Itu bukan kertas biasa." Tatapannya menusuk, seolah ia tahu persis apa yang sedang kugenggam. Untuk pertama kalinya, aku melihat guratan panik di wajahnya. Sesuatu yang sebelumnya tak pernah terlihat. Seakan-akan, dia tahu siapa pemilik kartu itu. Kami saling menatap. Tidak ada suara. Hanya ketegangan yang menggantung di udara. Aku merahasiakan kartu itu, menyimpannya dalam saku tanpa mengalihkan pandangan. Bu Yanti mengambil napas panjang, lalu berkata pelan, "Rahma, jangan gegabah. Apapun yang kamu pikirkan, simpan untuk dirimu dulu. Tidak semua kebenaran harus dibuka sekarang." Kalimat terakhirnya membuatku tercekat. Ia tahu, atau ia terlibat. Malamnya, Ridwan pulang. Ia tersenyum seperti biasa, mengecup keningku seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi aku tidak membalas senyumnya sebesar biasanya. "Capek?" tanyaku, datar. "Lumayan," jawabnya sambil melepaskan sepatu. "Tadi ada rapat tambahan." "Rapat?" Aku mengangguk tanpa komentar. "Kami makan malam bersama." Bu Yanti ikut. Suaranya, tawanya, semua tampak normal. Namun pikiranku tidak bisa lepas dari dompet itu. Dan yang lebih mengganggu, tatapan Bu Yanti sepanjang makan seolah mengingatkan. "Diam." Sementara itu Ridwan tampak gelisah. Sesekali ia mengangkat ponselnya, mengecek pesan. Lalu ia menyembunyikannya begitu cepat saat aku menoleh. Malam semakin larut. Ridwan mandi, lalu tidur lebih cepat dari biasanya. Aku memandangi wajahnya dalam diam. Menyelidiki setiap garis wajah yang dulu begitu aku cinta. Ada banyak hal yang tidak ku ketahui. Banyak sekali. Aku meraih ponselku. Menatap kartu nama di tanganku sekali lagi. Ada nomor telepon tertera. Lalu,
Kutelekan nomor itu. Nada berdering. 1 kali, 2 kali, degup jantungku mengejar. Sampai akhirnya, seseorang mengangkat telepon. Halo. Suara perempuan. Lembut, menggoda. Aku tidak berbicara. Diam. Perempuan itu tertawa kecil di seberang. Ayah, kamu belum tidur ya? Darahku seketika membeku. Ayah? Siapa ayah? Detik berikutnya, perempuan itu kembali bicara. Ridwan? Halo? Tanganku gemetar. Aku langsung mematikan panggilan. Semua diam. Seng. Hanya nafasku yang terasa berat. Kini, aku tahu rahasia ini bukan sekadar curiga. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap. Benang kusut yang sedang kutarik, dan mungkin akan menyeretku pada kenyataan yang tak pernah kubayangkan. Aku menatap Ridwan yang tertidur pulas. Sementara dalam hati, perlahan, aku berbisik. Aku akan mencari kebenaran. Sampai ke akar. Bahkan bila akhirnya kutemukan bahwa pengkhianatan itu dilakukan oleh orang-orang terdekatku sendiri. Pagi datang dengan perasaan yang berat. Semalaman aku tak bisa tidur dengan tenang. Panggilan tadi malam masih terngiang jelas di telingaku. Suara perempuan itu, suara yang terdengar santai, manja, dan begitu yakin bahwa orang yang menelponnya adalah Ridwan. Waktu terasa berjalan lebih lambat. Saat Ridwan bersiap-siap hendak berangkat kerja, aku memperhatikannya dari sudut meja makan, mencoba menangkap setiap gerak-geriknya. "Mah, nanti sore aku pulang agak malam. Ada urusan di luar kantor," ucap Ridwan sambil merapikan kemejanya. Kalimat itu kembali terdengar sama seperti sebelumnya. Dingin, datar, penuh jarak. Ada jeda yang mengisyaratkan bahwa ia menyembunyikan sesuatu. Aku mengangguk. Oh, baik. Mau aku masak apa nanti malam? Ridwan terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Terserah kamu. Aku makan apa aja. Ia menepuk bahuku sebentar, lalu bergegas pergi. Tak ada tatapan mendalam, tak ada kecup kening seperti biasanya. Semua terasa hambar. Begitu pintu tertutup, aku menarik napas panjang. Di meja, ponselku tergeletak, layar masih menampilkan nomor yang tadi malam kuhubungi. Nomor milik perempuan bernama Salsa. Hari ini aku memutuskan untuk pergi ke salon tempat Salsa bekerja. Aku pernah mendengar namanya dari seorang teman jauh sebelum menikah. Namun tidak pernah terpikir bahwa namanya akan berkaitan dengan hidupku sekarang. Salon itu berlokasi tidak jauh dari pusat kota. Tampak elegan dari luar. Warna dinding pastel, jendela besar, dan daftar layanan yang tertempel di pintu berbingkai emas. Ketika aku masuk, aroma wangi rambut bercampur dengan parfum mahal menguar. Beberapa perempuan sedang duduk, menunggu giliran. Ada musik lembut mengalun. Seorang resepsionis menyambutku. Selamat datang. Ada yang bisa kami bantu? Saya ingin potong rambut dan konsultasi. Jawabku tenang. Baik, tunggu sebentar ya. Resepsionis itu tersenyum manis. Aku duduk, memperhatikan sekitar. Tak lama, seorang perempuan keluar dari salah satu ruangan. Rambut panjang gelap, wajah cantik dengan makeup tipis, tubuh tinggi ramping. Ia mengenakan baju merah, mencolok. Satu kata terpikir di kepalaku, Salsa. Ia berjalan santai, sesekali tersenyum kepada pelanggan. Lalu matanya menangkap pandanganku. Sesaat ia hanya menatap tanpa ekspresi. Kemudian tersenyum kecil. Halo, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Suaranya ramah, manis, mirip suara di telepon semalam. Aku tersenyum sopan. Halo, saya Rahma.
Tatapan mata Salsa sempat berubah sepersekian detik. Ada sinar terkejut yang ia tutupi dengan cepat. "Oh, Rahma, ulangnya. Ayo, saya bantu." Ia mengajakku duduk di salah satu kursi. Tangannya cekatan merapikan apron di leherku. "Kamu mau potong model apa?" Aku menatapnya melalui pantulan cermin. "Justru, aku ingin tanya sesuatu." Gerak tangannya terhenti. Perlahan ia menatapku melalui cermin juga. "Ada apa, Mbak?" Aku mengamati tiap sudut wajahnya. Ia memang cantik. Cantik dengan cara yang angkuh, memikat, dan berbahaya. "Kamu kenal seseorang bernama Ridwan?" Sesaat, ruangan itu terasa begitu sunyi. Beberapa detik kemudian, Salsa tertawa kecil. "Ridwan itu nama yang cukup umum, Mbak," jawabnya ringan. "Tapi yang ini suamiku," sambungku pelan. Tawa kecil itu terhenti. Wajahnya menegang sangat halus, nyaris tak terlihat jika tidak diperhatikan. Aku melipat tangan di pangkuan, memperhatikan reaksinya. "Aku cuma tanya," ucapku tenang. "Aku kenal." "Pernah dengar?" jawab Salsa akhirnya. Nada suaranya dijaga, tetapi matanya menghindari tatapanku. "Kalian dekat?" Pertanyaanku menusuk langsung. Salsa terdiam, lalu mengangkat kepalanya, menghadapku langsung. Senyumnya muncul, kecil namun menyayat. "Kami hanya teman." Jawabannya tenang, tapi tidak jujur. "Aku telepon nomor ini tadi malam." Aku menunjukkan layar ponsel. "Nomor yang kamu simpan atas nama Salsa." Wajahnya pucat seketika. Tangannya refleks meremas sisir. Aku menatap lurus ke matanya. "Aku dengar kamu memanggilnya Ayah. Lalu kamu menyebut namanya." Salsa diam. Tak ada pembelaan. Tak ada penolakan. Sampai ia menegakkan tubuhnya dan berkata pelan, "Kalau kamu sudah tahu, untuk apa kamu ke sini?" Pertanyaan yang jujur dan tajam. Aku menarik napas, menahan emosi. "Aku ingin dengar langsung dari kamu." Salsa menatapku lama, kemudian senyumnya berubah. Bukan lagi ramah. "Ada sesuatu yang gelap di sana. Kalau Ridwan tidak cerita, kenapa kamu minta aku yang cerita, Rahma?" Nada bicaranya menyindir. Aku mengepal tangan. Tak kusangka ia tahu namaku tanpa aku memperkenalkan diri lebih dulu. "Aku tahu kamu istrinya," lanjut Salsa, seolah membaca pikiranku. "Dan kalau kamu datang ke sini, berarti kamu curiga." Aku menatap tajam. "Aku punya alasan." Salsa tersenyum miring. "Bagus. Karena kamu butuh alasan kuat untuk bertahan." Ucapannya membuat dadaku terasa sesak. "Apa maksudmu?" Salsa menatapku lurus, tanpa berkelit lagi. "Rahma, kamu terlambat." Darahku membeku. Aku dan Ridwan sudah menikah. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Suara denting logam, bisik lantai, dan tawa pelanggan di ruangan terasa jauh. Seperti semua suara tenggelam di dalam air. "Ah, apa?" Suaraku tercekat. Salsa mengangguk perlahan. "Menikah siri. Sudah hampir setahun." Detik itu, dunia runtuh di sekitarku. Udara terasa menipis, dan aku berusaha tetap tegak. Kepalaku berdengung keras. Melihat ekspresiku yang membeku, Salsa menyandarkan tubuh, seolah menikmati reaksiku. Ridwan mungkin takut, makanya dia belum bilang. Tapi, cepat atau lambat kamu akan tahu juga. Aku memaksakan suara keluar. "Buktinya." Salsa tersenyum. Dengan santai ia membuka ponselnya,
lalu menunjukkan foto dirinya dan Ridwan mengenakan baju serasi, bersanding dengan seorang penghulu dalam ruangan sederhana. Foto itu nyata, bukan rekayasa. Tangan dan suaraku gemetar. Namun aku menatapnya lurus. Kenapa kamu lakukan ini? Salsa bertopang dagu. Aku cinta Ridwan. Dan Ridwan juga cinta aku. Aku menarik napas panjang, lalu berdiri. Kamu tidak tahu apa yang sudah kamu mulai. Ucapku, pelan namun jelas. Salsa mendengus kecil. Rahma, kamu cuma istri sah di atas kertas. Tapi aku yang dia pilih. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk berkali-kali. Namun aku tidak jatuh. Tidak sekarang. Aku berbalik, meninggalkan salon itu tanpa menoleh lagi. Saat pintu menutup di belakangku, dingin angin luar menyapu wajahku. Hatiku bergetar, campuran antara luka, marah, dan tekad. Di dalam diriku, sesuatu mulai berubah. Kepercayaanku telah dihancurkan. Harga diriku diinjak. Kesabaranku dipatahkan. Jika mereka pikir aku akan diam, mereka salah besar. Dalam hati, aku berbisik. Kalian sudah menyentuh batas terakhirku. Sekarang, aku yang akan bergerak. Dan aku akan membuat mereka menyesal. Satu persatu aku pulang dengan langkah gontai. Kaki-kakiku seperti menginjak tanah yang tidak lagi ku kenal. Dari luar, rumah ini masih sama. Temboknya, pintunya, ukiran kayu yang dulu membuatku jatuh cinta pada suasana hangatnya. Tapi sekarang, semuanya terasa asing. Rumah ini milik mereka. Dan aku hanya tamu. Begitu membuka pintu, aroma masakan Bu Yanti langsung menyambut. Tumisan bumbu dapur yang biasanya membuatku tersenyum, kini justru membuatku ingin menangis. Ada banyak hal yang berubah tanpa pernah ku ketahui. Bu Yanti menatapku ketika aku masuk. Matanya memperhatikan dari ujung rambut hingga ujung kaki, mencoba membaca sesuatu dari sikapku. Kamu dari mana? Tanya Bu Yanti datar. Salon, jawabku singkat. Ada jeda yang menegangkan. Bu Yanti menaruh piring ke meja, lalu duduk. Salon? Ulangnya. Nada suaranya samar mengandung penilaian. Aku hanya menjawab dengan anggukan kecil, lalu masuk kamar tanpa menambah penjelasan sedikit pun. Jika aku bicara terlalu banyak, aku tahu ekspresiku akan membeberkan semuanya. Di dalam kamar, aku memejamkan mata. Suara salsa terus bergema. Aku dan Ridwan sudah menikah siri. Kalimat itu menusuk berulang-ulang. Aku memeluk diriku sendiri, mencoba menata hati yang hancur. Menjelang sore, Bu Yanti mengetuk pintu. Rahma, panggilnya. Aku bangkit, membuka pintu. Bu Yanti masuk tanpa menunggu persetujuan, seperti biasanya. Kamu kenapa? Tanyanya, memperhatikan wajahku yang kusut. Capek, Bu, jawabku singkat. Bu Yanti mengangguk pelan, lalu duduk di pinggir ranjang. Kalau kamu mau bercerita, ceritalah. Aku menatapnya. Apakah aku harus bercerita? Aku bisa. Tapi hatiku belum siap melihat reaksinya. Namun, beberapa detik kemudian, sebuah ide melintas. Bu Yanti mungkin punya celah. Mungkin ada informasi yang bisa kuambil darinya. Aku duduk di dekatnya. Bu, suaraku pelan. Hati-hati. Bu kenal salsa. Seperti yang kuduga, gerak tubuhnya membeku sepersekian detik. Tidak mencolok, tapi cukup bagi mata yang terlatih. Kenapa tanya? Nada suaranya berubah defensif. Bu kenal? Ulangku tegas. Bu Yanti menghela napas panjang. Ada rasa tidak nyaman pada wajahnya. Kamu tahu dari mana nama itu?
Tanya Bu Yanti balik. Aku menahan emosi. Adalah, Bu. Saya cuma tanya. Bu Yanti menunduk, meremas jari-jarinya. Kadang, perempuan harus tahu batasnya. Kalimat itu menusukku. Batas apa, Bu? Batas untuk tidak mempertanyakan suami sendiri? Atau batas membiarkan orang ketiga masuk? Suaraku bergetar tapi tidak goyah. Bu Yanti terdiam. Melihat perubahan sikapku, ia tahu aku sangat serius. Akhirnya, ia bicara perlahan. Hidup rumah tangga tidak semudah itu, Rahma. Kadang, ada hal yang perlu diterima meski tidak kita inginkan. Aku menatapnya tanpa berkedip. Menurut ibu, aku harus menerima kalau suamiku menikah siri di belakangku. Ucapanku tajam seperti pisau. Wajah Bu Yanti memucat. Ia menatapku dengan terkejut, nyaris panik. Kamu dengar dari siapa? Suaranya bergetar. Pertanyaan itu cukup menjadi jawaban. Ia tahu. Bahkan mungkin, ia terlibat. Aku tertawa pelan, pahit. Bu tahu, ya? Bu Yanti berdiri, berjalan mondar-mandir kecil seperti orang yang terpojok. Rahma, kamu harus dengar dari pihak yang tepat dulu. Jangan langsung percaya omongan orang. Aku sudah lihat fotonya. Kutatap matanya dalam-dalam. Tubuh Bu Yanti melemah. Ia duduk kembali, wajahnya hancur. Seperti rahasia terbesarnya telah terbuka. Bu. Suaraku kali ini pelan. Sudah berapa lama? Bu Yanti menutup wajah dengan kedua tangan. Butuh beberapa saat sebelum ia menjawab. Hampir setahun, bisiknya. Aku menghembuskan napas panjang. Di dadaku, terasa ada sesuatu yang patah lagi, meski sebenarnya sudah retak sejak lama. Kenapa Bu diam? Tanyaku nyaris berbisik. Bu Yanti menatapku dengan mata merah. Aku hanya ingin Ridwan bahagia. Aku tidak bisa menahan tawa hambar. Dan aku bukan bagian dari kebahagiaan itu. Air mata menggenang di matanya. Rahma, kamu perempuan baik. Tapi Ridwan, sejak awal, hatinya kepada Salsa. Aku tersentak. Kapan Bu tahu? Bahkan sebelum kamu menikah, jawabnya lirih. Kepalaku berdenyut. Aku teringat 7 tahun masa pernikahanku. Semua tawa, semua perjuangan, semua impian. Ternyata aku hidup di panggung yang penuh kebohongan sejak awal. Jadi, selama ini aku hanya pelengkap. Suaraku pecah. Tidak begitu. Bu Yanti mencoba meraih tanganku, tapi aku menariknya. Lalu bagaimana? Suaraku meninggi. Bu Yanti menunduk. Ridwan butuh istri yang bisa merawat rumahnya, mengurus keluarganya, dan kamu melakukan itu dengan baik. Tapi hatinya sudah terlanjur tertambat pada Salsa. Aku memejamkan mata. Hidupku telah diputuskan tanpa hak suara. Kalau ibu tahu, kenapa Ridwan tetap menikahiku? Tanyaku getir. Bu Yanti menatapku, lalu perlahan berkata, karena aku yang memaksa. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada pengakuan apapun. Kamu latar belakangnya baik, dari keluarga sederhana yang jelas. Sedangkan Salsa berasal dari keluarga bermasalah. Aku tidak yakin dia cocok masuk keluarga ini. Aku terdiam. Jadi, ini semua permainan Bu Yanti. Ia memilih istrinya untuk Ridwan, bukan berdasarkan cinta, tetapi sesuai standarnya. Jadi aku hanya pilihan yang aman. Air mata jatuh begitu saja. Bu Yanti memalingkan wajah, tidak sanggup menatapku. Dan sekarang ibu mendukung dia menikah siri. Tatapku tajam.
Bu Yanti gelagapan. Aku tidak mendukung, hanya tidak bisa menghentikannya. Tidak mau, Bu. Koreksiku. Bukan tidak bisa. Kesunyian merayap di antara kami. Bu. Ku coba menstabilkan napas. Sejak kapan ibu tahu Ridwan menikah siri? Bu Yanti terdiam. Lalu perlahan menjawab. Sehari setelah akad. Aku menutup mulutku, menahan teriakan. Kenapa Bu tidak bilang? Aku istrinya. Suaraku pecah, amarah dan sakit bercampur. Bu Yanti menatapku dengan air mata jatuh. Aku takut kamu pergi. Aku membeku. Kalau kamu pergi, apa kata orang? Keluarga kita tercoreng. Ridwan pun tidak mau melepasmu, meski hatinya bukan untukmu. Aku mencengkeram spray, menahan tangan yang ingin bergetar. Jadi, demi menjaga nama baik keluarga, aku dibiarkan menjadi boneka. Diborong dalam hubungan tanpa cinta. Perlahan aku berdiri. Bu. Suaraku tajam, dingin. Mulai hari ini, aku tidak lagi jadi perempuan yang ibu atur. Bu Yanti mengangkat wajah, terkejut melihat sikapku yang berubah. Aku akan pastikan semuanya tidak lagi berjalan sesuai keinginan ibu. Aku melewati Bu Yanti dan keluar kamar. Langkahku mantap, hatiku penuh amarah, tapi juga penuh tekad. Ketika aku turun ke dapur untuk mengambil segelas air, mataku menangkap sesuatu di meja. Sebuah kotak kecil, rapi, terikat pita. Aku membukanya. Di dalamnya ada sepasang cincin emas. Bukan cincinnya denganku. Di bawah cincin itu, selembar kertas kecil bertuliskan, "Untuk Salsa, dari keluarga." Tanganku mengepal. Air mataku mengering. Rumah ini, keluarga ini, telah merencanakan semuanya. Tapi mereka lupa satu hal. Aku bukan lagi Rahma yang sama. Dan aku akan membuat mereka menyesal. Karena pernah menganggapku kecil, suasana rumah malam itu terasa berbeda. Sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan. Lebih seperti keheningan yang menyembunyikan badai. Aku duduk di ruang tamu, memandangi cincin emas yang kutemukan. Pikiranku berputar cepat. Ada amarah yang membuncah, tapi juga kejernihan yang perlahan muncul. Ini bukan lagi tentang rasa sakit. Ini tentang harga diri. Suara pintu terbuka mengagetkanku. Ridwan pulang. Ia tampak segar, tidak terlihat seperti orang yang baru saja mengkhianati istrinya. Kemeja putih yang ia kenakan masih rapi, rambut disisir ke belakang, aroma parfum menempel kuat. Seolah ia ingin terlihat sempurna di mata seseorang. Aku tidak bergerak. Mata kami bertemu. "Rahma, belum tidur?" tanyanya datar. Aku tersenyum tipis. "Sedang menunggu." Ridwan mengangguk seolah itu hal biasa. "Capek. Banyak urusan di luar." "Urusan kantor?" tanyaku. "Iya." Jawabannya cepat, terlalu cepat. Aku menatap lurus matanya. "Mungkin maksudmu, urusan istri kedua?" Ridwan berhenti seketika. Raut wajahnya berubah drastis, dari santai menjadi tegang. "Apa maksudmu?" Suaranya merendah. Aku berdiri, berjalan pelan ke arahnya. Seolah sedang mengamati seekor hewan yang hendak menyerang. "Kamu sudah menikah siri dengan Salsa, benar kan?" Ridwan terdiam. Tatapannya menghindar, lalu kembali menatapku. "Siapa yang bilang?" Aku tertawa pelan. Tidak ada penyangkalan. Tidak ada pembelaan. "Kamu tidak menyangkal," ucapku. Ridwan menghela napas panjang, kemudian meletakkan tas kerjanya. "Rahma, aku bisa jelaskan semuanya."
Aku menyilangkan tangan. Jelaskan. Ridwan menatapku lama sebelum akhirnya berkata, itu terjadi karena keadaan. Jawaban yang paling basi dalam sejarah perselingkuhan. Keadaan? Aku meninggikan alis. Keadaan apa yang membuat kamu menikah di belakang istrimu? Ridwan mengusap wajahnya, frustasi. Aku tidak merencanakannya. Semua terjadi begitu saja. Tidak direncanakan? Ulangku dingin. Menikah itu butuh wali, penghulu, saksi. Kalian bertiga minum kopi lalu tiba-tiba akad. Ridwan terdiam. Lidahnya keluh. Aku melangkah lebih dekat, melihat wajahnya yang mulai gelisah. Kapan? Ridwan menatap ke samping. Hampir setahun. Aku mengangguk pelan. Air mataku ingin jatuh. Tapi aku paksa tetap tinggal di pelupuk. Hampir setahun. Ulangku dengan napas bergetar. Dan selama itu kamu tidur di sampingku. Bicara manis seolah semua baik-baik saja. Rahma? Ridwan mencoba meraih tanganku. Tapi aku menepisnya. Siapa yang tahu? Tanyaku tegas. Ridwan terdiam sejenak. Lalu berkata pelan. Mama. Aku tersenyum. Jadi aku orang terakhir yang tahu. Ridwan memijat keningnya. Rahma, aku minta kamu tenang. Aku balikkan badan, melangkah ke arah meja. Kuperlihatkan kotak cincin itu. Minta aku tenang? Ini sudah sejauh apa? Wan? Suara tawaku miris. Ridwan menatap kotak itu, wajahnya terguncang. Kamu sudah sampai memberikan cincin keluarga untuk dia. Rahma, itu bukan SSSHT. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Aku ingin kamu jujur. Ridwan menunduk. Didengarnya detak jam dinding menggantung di udara. Kenapa kamu menikahinya? Ridwan mengembus napas berat. Karena aku mencintainya. Dunia berhenti. Aku menatapnya lama. Dan aku? Bisikku. Ridwan terdiam. Beberapa detik kemudian ia menjawab. Kamu, baik. Kamu melakukan tugasmu dengan sempurna. Aku menatapnya dengan getir. Tugas? Kata itu menggores lebih dalam daripada kedukaan apapun. Ridwan menunduk lagi. Maaf. Aku tertawa pendek. Jadi selama ini aku hanya istri penjaga rumah. Istri yang bisa diatur. Istri versi ibumu. Ridwan tidak menjawab. Tapi kamu mencintai Salsa. Aku menegakkan bahu. Dan kamu menikahinya tanpa izin. Tanpa pemberitahuan. Karena cinta. Kami tidak ingin melukaimu. Katanya lirih. Tidak ingin melukai. Aku mendecak. Kamu mengkhianati pernikahan kita. Itu bukan tidak ingin melukai. Itu menikam dari belakang. Ridwan menutup mata. Aku bingung waktu itu. Aku masih bingung sekarang. Aku menatapnya tajam. Wan, kamu punya 7 tahun untuk jujur. Tapi kamu pilih dusta. Ridwan mencoba mendekat lagi. Rahma, dengar. Dan sekarang aku sudah dengar lebih dari cukup. Aku berjalan ke arah kamar. Ridwan mengejar. Rahma, kita bisa cari solusi. Kita bisa bicara baik-baik. Aku memutar badanku, menatapnya dengan tatapan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Wan. Suaraku tenang, tapi dingin. Aku bukan perempuan bodoh. Kamu menginjak harga diriku. Sekarang aku akan berdiri, dan kamu akan lihat bentuk sebenarnya dari Rahma yang kamu remehkan ini. Ridwan terdiam, menelan ludah. Ketakutan kecil terlihat di wajahnya,
Ketakutan yang lahir dari kehilangan kendali. Aku tersenyum tipis. Kamu pikir cintaku lemah? Aku mengambil napas. Tapi kamu lupa. Perempuan yang patah karena pengkhianatan bisa lebih berbahaya dari apapun di dunia ini. Aku melangkah masuk ke kamar, meninggalkan Ridwan yang tertegun di luar. Saat aku menutup pintu, aku mendengar suaranya pelan. Rahma, tolong jangan pergi. Aku berhenti sebentar. Tidak membalas. Tidak menjawab. Kupalingkan wajah dan melangkah lebih jauh. Di balik pintu, hatiku berdenyut keras. Namun satu hal kini jelas. Aku tidak akan lari. Aku akan tetap di sini. Dan aku akan membalas. Bukan dengan air mata, tapi dengan kekuatan yang tidak pernah mereka duga. Karena perang ini baru saja dimulai pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Rahma menatap bayangannya di cermin. Ada lingkaran hitam di bawah mata yang tidak bisa disembunyikan. Entah karena terlalu banyak menangis atau terlalu sering bergadang memikirkan rumah tangga yang mulai keruh. Namun, ia tetap mencoba tersenyum tipis sambil meluruskan kerudungnya. Ia baru saja keluar kamar ketika melihat Bu Yanti di ruang tamu, duduk sambil menonton televisi. Wanita itu meliriknya sekilas dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Antara iba, curiga, atau hanya sekadar tidak peduli. Pagi, Bu. Sapa Rahma ramah. HM. Jawab Bu Yanti singkat, tanpa menoleh. Rahma memutuskan untuk tidak memperpanjang percakapan. Ia berjalan menuju dapur, menyiapkan sarapan. Perutnya tak begitu lapar, tapi ia tetap memasak nasi goreng, makanan kesukaan Ridwan. Meskipun hatinya penuh kekecewaan, tubuhnya masih digerakkan oleh kebiasaan sebagai istri yang peduli. Selang beberapa menit, suara pintu depan terdengar. Ridwan pulang. Rahma menoleh, menunggu suaminya masuk dapur. Namun yang lewat justru aroma parfum manis, parfum yang bukan milik Rahma. Ketika Ridwan masuk, wajahnya lesu, rambutnya sedikit berantakan. Ia mencoba tersenyum tipis, namun mata sembabnya tak bisa berbohong. "Kamu belum tidur?" tanya Ridwan, pura-pura santai. Rahma menoleh pelan. "Nunggu kamu." Ridwan mengangguk canggung. Tadi, ada urusan kantor yang belum selesai. Kalimat yang sudah ia dengar berkali-kali. Rahma ingin tertawa, namun yang keluar hanya desahan kecil. "Kamu makan dulu. Aku udah masak," ucap Rahma lembut. Ridwan hanya mengangguk singkat. Tapi langkahnya menuju kamar mandi, bukan meja makan. Rahma memperhatikan punggung suaminya. Hatinya terasa seperti ditusuk berkali-kali. Setelah sarapan selesai, Ridwan kembali duduk di meja makan. Bu Yanti ikut bergabung. "Nasi gorengnya pedas banget," komentar Bu Yanti, padahal bumbunya masih sama seperti biasa. Rahma menatapnya sebentar. "Saya pakai takaran biasa, Bu. Mungkin selera lidahnya berubah." Bu Yanti mendengus. "Apa-apa berubah. Mungkin Ridwan capek. Kamu harusnya lebih perhatian sebagai istri." Rahma menelan ludah. Komentar pedas itu menyentuh titik yang sensitif. Ia ingin bicara banyak, tapi memilih diam dan tersenyum samar. Ridwan hanya menunduk, tidak membela, tidak juga memperhatikan ibunya. Laki-laki itu terlihat gelisah. Tatapannya tak pernah benar-benar fokus pada piringnya. Setelah selesai makan, Ridwan bersiap berangkat kerja kembali. Sebelum pergi, ia mendekati Rahma. "Nanti malam aku pulang cepat," ucapnya pelan. Rahma menatapnya lama. "Kalau tidak ada lembur mendadak, ya?" Ridwan terdiam. Kalimat itu membuatnya tampak bersalah. Ia membalas tatapannya sesaat lalu beranjak pergi. Begitu pintu tertutup, Bu Yanti berdehem pelan.
Kamu itu jangan suka nuduh anak saya, katanya ketus. Dia laki-laki, kerja untuk keluarga. Jangan kecilkan usahanya hanya karena kamu merasa kurang diperhatikan. Suaranya pelan, namun tajam. Rahma menarik napas panjang. Saya tidak menuduh, Bu. Saya hanya tanya. Duh, Bu Yanti berdiri, mengambil tasnya. Ya sudah, jangan pasang wajah sedih terus. Suami itu bisa bosan. Tahu? Kalimat itu menusuk. Rasanya seperti dibenturkan pada kenyataan yang ia takutkan. Siang harinya, Rahma memutuskan pergi ke minimarket untuk membeli beberapa kebutuhan. Ia berjalan kaki. Tidak jauh dari rumah, hanya butuh sekitar 5 menit. Tapi langkahnya terhenti ketika melihat sesuatu yang membuat dadanya menegang. Sebuah mobil yang familiar terparkir di sebuah restoran kecil. Rahma mengenali mobil itu. Mobil Ridwan. Tanpa sadar, kakinya melangkah mendekat. Ketika ia mengintip sedikit ke dalam restoran, jantungnya serasa ingin meloncat dari tubuh. Ridwan duduk berhadapan dengan seorang perempuan muda, cantik, dan jauh lebih modis dibanding Rahma. Rambutnya tergerai. Senyumnya manis. Salsa. Mereka duduk begitu dekat. Ridwan tampak memegang tangan Salsa di atas meja. Rahma mematung. Suara sekitar seperti menghilang. Dunia seolah berhenti berputar. Yang ia lihat hanya Ridwan dan Salsa, tertawa kecil. Seakan dunia hanya mereka berdua. Tiba-tiba, ponsel Rahma bergetar. Suara getar itu membuatnya tersentak. Ia melangkah mundur, berbalik, lalu berjalan cepat menjauh dari restoran itu. Hatinya panas. Air mata menggenang, namun ia tahan. Tidak sekarang. Bukan di tempat umum. Sesampainya di rumah, ia melempar belanjaan ke meja dan duduk di sofa. Tangannya gemetar. Ia tidak bisa mengusir bayangan Ridwan dan Salsa dari pikirannya. Ponselnya kembali bergetar, chat dari Hadi. Bu Rahma, untuk hasil data yang ibu minta tentang Ridwan, saya sudah dapat sebagian. Kalau ibu ingin, saya bisa datang sore ini. Rahma terdiam. Sebuah ketenangan aneh merayapi dirinya. Di bawah luka, ada bara kecil yang mulai menyala. Ia mengetik balasan. Ya, tolong datang jam 4 sore. Pesan terkirim. Rahma bersandar di sofa, menutup mata. Tangisnya tidak lagi selemah sebelumnya. Di balik kesedihan, ada sesuatu yang lahir. Bukan kepasrahan, melainkan tekad. Seperti api yang perlahan menyambar kayu kering, membentuk kobaran yang dalam. Di dalam hatinya, Rahma berbisik, baiklah, kalau ini yang kalian inginkan, aku akan menunjukkan siapa aku. Itu bukan janji kesedihan. Itu adalah ancaman halus. Dan cerita belum berakhir. Justru baru saja dimulai, jam dinding belum menunjukkan pukul 4 sore. Namun Rahma sudah duduk rapi di ruang tamu, menunggu kedatangan Hadi. Ia berusaha tampak tenang, meski hatinya terus berdebar keras. Pikirannya berputar cepat, mengingat kembali pemandangan di restoran siang tadi. Tatapan Ridwan pada Salsa, genggaman tangan mereka, tawa kecil yang bertukar, semuanya seperti pisau dingin yang ditusukkan perlahan ke dalam dadanya. Pintu diketuk pelan. Rahma tersentak kecil. Ia segera bangkit dan membuka pintu. Di hadapannya berdiri Hadi, membawa satu map tebal. Wajah pria itu serius namun penuh empati. Assalamualaikum, Bu. Sapa Hadi. Waalaikumsalam. Silakan masuk, jawab Rahma pelan. Mereka duduk berhadapan. Rahma mempersilakan Hadi minum teh yang sudah ia siapkan sebelumnya. Tapi pria itu hanya mengangguk sebentar. Dari ekspresinya, Rahma tahu bahwa isi map itu bukan hal ringan.
Bu Rahma, suara Hadi tenang. Saya sudah kumpulkan beberapa informasi mengenai aktivitas Pak Ridwan selama 2 bulan terakhir. Rahma menarik napas. Tolong jelaskan. Hadi membuka map itu perlahan, menampilkan beberapa lembar foto, salinan transaksi, dan laporan kecil serupa catatan investigasi. Pertama, Hadi menunjuk foto Ridwan dan Salsa di sebuah lobi hotel. Keduanya sudah beberapa kali terlihat menginap di hotel ini. Bukan hanya sekali, Bu, tapi 6 kali. Rahma menatap foto itu tanpa berkedip. Dadanya sesak, tapi wajahnya nyaris tanpa ekspresi. Ia sudah menyiapkan diri untuk ini. Selain itu, lanjut Hadi, menggeser beberapa kertas, ada transfer rutin dari rekening Pak Ridwan ke rekening atas nama Salsa. Jumlahnya bervariasi, tapi totalnya cukup besar. Rahma menunduk, menatap angka-angka itu. Ada yang 5 juta, 10 juta, bahkan 30 juta dalam sekali transfer. Hadi melanjutkan, dan ini yang paling penting. Ia mengeluarkan selembar fotokopi surat. Ini adalah salinan buku nikah siri. Pak Ridwan dan Salsa sudah menikah beberapa minggu lalu. Rahma terpaku. Tangannya mengepal kuat, jarinya sampai memutih. Ia menatap dokumen itu lama, seakan berharap itu hanya gurauan kejam. Namun kenyataan berdiri jelas di depannya. Jadi, mereka benar-benar melakukannya, bisik Rahma. Hadi menunduk hormat. Maafkan saya tidak membawa kabar baik, Bu. Rahma menggeleng pelan. Tidak, justru, terima kasih. Saya butuh semua ini. Hadi melihat ekspresinya, bukan perempuan yang runtuh, melainkan seseorang yang baru saja menemukan arah. Bu Rahma, Hadi ragu-ragu. Apakah ibu berniat menuntut, atau? Rahma terdiam. Ia memandang berkas-berkas itu, lalu perlahan tersenyum tipis. Saya ingin dibantu mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya. Jawabnya tegas. Semua. Dari sekecil apapun. Hadi mengangguk. Baik. Saya akan lanjutkan. Namun, sebelum ia sempat menutup map, suara langkah terdengar dari arah dapur. Bu Yanti muncul, membawa gelas kosong. Sorot matanya langsung menangkap map di atas meja. Itu apa? Tanyanya curiga. Rahma tersenyum ramah, seolah tak terjadi apa-apa. Dokumen kerjaan, Bu. Bu Yanti mendengus. Kirain apaan? Kamu tuh jangan aneh-aneh. Rumah ini harus dijaga. Ridwan kerja keras buat kasih kamu makan. Jangan malah bikin masalah. Rahma hanya mengangguk pelan, menahan diri. Hadi membaca situasi, segera berdiri. Kalau begitu, saya pamit dulu, Bu. Rahma berdiri, mengantar Hadi sampai pintu. Sebelum pergi, pria itu berbisik, saya akan hubungi ibu lagi dalam 2 hari. Rahma mengangguk. Begitu pintu tertutup, ia berdiri lama di ambang, menatap kosong ke depan. Angin sore menerpa wajahnya, membawa ketenangan dingin yang membuatnya sadar. Penantiannya selama ini sudah berakhir. Bukan lagi bertahan demi pernikahan yang retak, tapi demi martabatnya sendiri. Malam hari, Ridwan pulang, wajah kelelahan. Rahma menatapnya lama, mempelajari gestur suaminya. Caranya membuka sepatu, menyimpan tas, bahkan tarikan napasnya. Sebelum ia akhirnya duduk di depan TV tanpa banyak kata. Rahma berjalan menghampiri. Win, panggilnya pelan. Ridwan menoleh. Iya. Aku lihat kamu siang tadi, ucap Rahma tanpa basa-basi. Ridwan terkesiap. Lihat apa? Di restoran. Sama Salsa. Ridwan menegang. Suasana langsung berubah dingin. Itu,
Bukan seperti yang kamu pikir. Suaranya gemetar. Rahma tersenyum tipis. Aku hanya lihat. Tapi aku tidak buta. Ridwan terdiam. Napasnya pendek. Kita bisa bicara besok. Rahma berdiri, hendak pergi. Namun Ridwan bangkit. Wajahnya panik. Rahma, dengar dulu. Kamu salah paham. Rahma menatapnya lurus. Salah paham? Setelah semua yang kamu lakukan, kamu masih pakai kalimat itu. Ridwan terdiam. Bu Yanti yang kebetulan lewat ikut berhenti. Ada apa ini? Tanya Bu Yanti dengan nada waspada. Ridwan membuka mulut, tapi Rahma mendahului. Tidak apa-apa, Bu. Cuma obrolan ringan. Ia kembali berjalan ke kamar, meninggalkan keduanya di ruang tamu dengan ketegangan yang menggantung. Ridwan mengepalkan tangan. Wajahnya pucat. Bu Yanti menatap anaknya curiga. Kamu? Ada apa sama Salsa? Ridwan menggeleng cepat. Gak ada apa-apa, Bu. Namun tatapan ibunya tidak percaya. Aku ini ibumu, Win. Jangan bohong. Ridwan menunduk. Rahma, di dalam kamar, menutup pintu perlahan. Tubuhnya gemetar, tapi bukan oleh ketakutan. Melainkan karena ada sesuatu yang bangkit dari dalam dirinya. Keberanian yang selama ini tenggelam. Ia mengambil map dari meja kecil di kamarnya, membukanya, lalu menatap seluruh bukti yang telah dikumpulkan Hadi. Foto-foto, transaksi, surat nikah siri. Rahma menyusuri setiap detailnya, lalu tersenyum samar. Mereka pikir ia akan diam. Mereka pikir ia akan menangis sampai menyerah. Mereka terlalu meremehkannya. Rahma bangkit, berjalan ke cermin, menatap pantulan dirinya. Aku bukan perempuan lemah yang bisa kalian injak seenaknya, bisiknya. Aku akan menuntaskan semuanya. Di dasar matanya, api yang menyala di bab sebelumnya kini semakin besar, siap melahap apapun di hadapannya. Dan itu baru permulaan. Pagi datang dengan cahaya yang begitu tenang, seolah tidak tahu bahwa badai sedang berputar di dalam rumah itu. Rahma bangun lebih awal dari biasanya. Ia menata rumah, menyiapkan sarapan, dan merapikan segala sesuatu seperti hari-hari normal. Hanya saja, hatinya tidak lagi sama. Ia kini tahu arah yang ingin dituju. Dan hari ini, langkah pertama akan dimulai. Ridwan duduk di meja makan, wajahnya tampak letih dan gelisah. Ia beberapa kali melirik Rahma yang sibuk di dapur. Bu Yanti duduk di sampingnya, memandang sang menantu dengan tatapan tajam yang sulit ditebak. Rahma keluar membawa 2 gelas teh hangat. Ia meletakkannya di meja, kemudian duduk tanpa banyak bicara. Suasana makan terasa sunyi. Ridwan membuka suara duluan. Hati-hati. Rahma, soal kemarin. Rahma mengangkat tangan, menghentikannya dengan sopan. Aku tidak mau bahas sekarang. Ridwan terdiam, bingung. Aku butuh waktu, lanjut Rahma. Kalimat itu terdengar lembut, namun justru membuat Ridwan lebih gugup. Di sampingnya, Bu Yanti memandang Rahma dengan curiga. Namun, tidak ada nada menyalahkan dalam kata-kata Rahma. Itu justru membuat keduanya semakin gelisah. Setelah makan, Rahma bersiap keluar rumah. Mau kemana kamu? Tanya Bu Yanti. Keluar sebentar, Bu. Ada urusan. Urusan apa? Rahma tersenyum tipis. Urusan saya. Bu Yanti hendak menambah komentar, tapi Rahma sudah bergegas pergi. Ridwan menatap punggung istrinya dengan wajah berkeringat. Entah kenapa, ia merasa takut. Rahma bertemu Hadi di sebuah kafe yang tenang. Hadi sudah menunggu di sudut ruangan, membawa laptop dan map tambahan.
Begitu Rahma duduk, Hadi langsung membuka pembicaraan. Bu Rahma, saya sudah kumpulkan tambahan data seperti yang Ibu minta, termasuk aktivitas finansial Bu Yanti. Rahma menatapnya, terkejut. Bu Yanti? Hadi mengangguk. Ibu mertuamu ikut menerima uang dari rekening Ridwan. Jumlah besar. Ditransfer berkala. Rahma mengerutkan kening. Untuk apa? Dari catatan, sebagian untuk investasi fiktif. Sisanya, untuk keperluan pribadi. Termasuk cicilan arisan high class dan belanja barang mewah atas nama orang lain. Rahma tertegun. Ia sebenarnya tidak kaget jika Ridwan memberi uang pada ibunya. Itu hal lazim. Tetapi transferan rutin dalam jumlah besar, dan sebagian untuk kepentingan pribadi, itu terlalu jauh. Hadi menggeser selembar foto. Ini rumah kontrakan yang ditempati Salsa. Uang pembayarannya masuk dari rekening Bu Yanti. Rahma mengangkat wajah. Tatapannya berubah dingin. Jadi, bukan hanya Ridwan yang melindungi Salsa. Ibunya juga ikut membiayai semuanya. Benar. Rahma menatap foto itu lama. Satu demi satu, kepingan puzzle terpasang. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah pengkhianatan yang mereka sembunyikan bersama. Rahma menatap Hadi dengan sorot mata yang lebih tajam daripada sebelumnya. Aku mau bukti lebih dalam tentang relasi keuangan mereka. Siapa saja yang terlibat, tujuan uang itu, dan aset atas nama siapa. Hadi mengangguk. Bisa. Saya butuh waktu beberapa hari. Tidak masalah. Hadi menatapnya serius. Bu Rahma, saya harus akui. Anda tenang sekali. Kebanyakan orang dalam posisi Anda pasti sudah ribut, marah, histeris. Rahma tersenyum kecil. Kalau aku marah sekarang, aku hanya buang tenaga. Mereka semua sudah melukai aku cukup dalam. Tapi aku tidak mau jadi korban selamanya. Hadi membalas senyum itu, kagum. Kalau begitu, rencana selanjutnya apa? Rahma terdiam sejenak. Matanya menerawang. Rencana selanjutnya, mencari celah hukum. Ia menunjuk map yang dibawa Hadi. Aku ingin tahu semua aset Ridwan. Baik atas namanya, atas nama orang lain, atau disamarkan. Hadi mengangguk mantap. Saya akan siapkan. Malam harinya, Rahma sampai di rumah dengan wajah tenang. Namun begitu masuk, ia mendengar suara terburu-buru dari ruang tamu. Bu, saya itu ibu di rumah ini. Saya berhak tahu. Itu suara Bu Yanti. Rahma melangkah masuk. Bu Yanti berdiri dengan wajah merah, sementara Ridwan mencoba menenangkan. Ada apa ini? Tanya Rahma pelan. Bu Yanti menatapnya dengan mata membara. Kamu ketemu siapa tadi? Kamu lagi cari masalah apa? Rahma mengerutkan alis. Saya hanya keluar sebentar. Urusan pribadi. Jangan jadi istri penyusah, bentak Bu Yanti. Ridwan kaget. Bu, jangan begitu, Bu. Rahma tetap tenang. Kalau saya menyusahkan, Bu, apa Ibu mau saya pergi dari rumah ini? Bu Yanti tersentak. Tatapannya berubah gugup, seolah Rahma menyentuh titik sensitif. Jangan bicara sembarangan. Kamu itu istri Ridwan. Tentu, jawab Rahma lembut. Dan sebagai istri, saya punya hak untuk tahu apa yang dilakukan suami saya di belakang saya. Ridwan terdiam. Seluruh wajahnya pucat. Rah. Kamu tidak perlu jelaskan sekarang, potong Rahma. Apapun yang kamu sembunyikan, aku akan tahu. Ridwan terpaku. Bahkan napasnya tercekat. Rahma tersenyum simpul.
lalu berjalan menuju kamar tanpa menoleh lagi. Bu Yanti menatap punggung Rahma dengan panik. Tatapan itu bukan hanya marah, ada rasa takut. Seolah ia menyadari bahwa permainan mereka hampir selesai. Di kamar, Rahma duduk di tepi ranjang. Ia membuka ponsel, membaca ulang pesan Hadi. Bukti tambahan segera saya kirim. Termasuk indikasi bahwa ada pihak ketiga yang membantu mereka menyembunyikan aset. Rahma membaca kalimat itu berulang. Bukan hanya Ridwan. Bukan hanya Salsa. Bukan hanya Bu Yanti. Ada orang lain di balik semua ini. Rahma menutup ponsel, lalu berbaring. Dalam gelap, ia menatap langit-langit kamar. Air matanya tak lagi jatuh. Lukanya masih ada, tapi kini berubah jadi kekuatan. Ia berbisik pelan pada dirinya sendiri. Kalian ingin menghancurkan aku. Sekarang giliranku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rahma tidur bukan dengan ketakutan, melainkan dengan rencana hujan turun sejak subuh, mengetuk genting rumah dengan ritme yang menegangkan. Namun di ruang tamu, suasana jauh lebih mencekam dibandingkan cuaca di luar sana. Rahma berdiri tegak, mengenakan gamis hitam sederhana dan kerudung senada. Ia terlihat berbeda, tegas, tidak lagi rapuh. Ridwan duduk di sofa, gelisah. Bu Yanti berdiri di sebelahnya, berkacak pinggang. Dan di ujung ruangan, seorang perempuan muda berdiri memeluk tas kecilnya, Salsa. Tak ada satupun yang berani bicara. Rahma memecah hening. Aku minta kalian berkumpul pagi ini karena aku ingin semuanya jelas. Ridwan menunduk. Rahma, aku bisa jelaskan. Tidak perlu, potong Rahma pelan. Aku sudah tahu semuanya. Ia mengeluarkan map berisi bukti, surat nikah siri, foto-foto, rekaman transfer, hingga kolorasi aset tersembunyi. Ia meletakkannya di meja satu persatu. Ridwan tepat berhenti bernapas. Bu Yanti pucat. Salsa gemetar. Rahma menatap mereka bergantian. Selama ini, kalian pikir aku tidak tahu. Suami yang kucintai menikah siri di belakangku, disokong uang oleh ibunya, dan perempuan ini, ia menatap Salsa. Tidak hanya merusak rumah tangga orang, tapi juga ikut menikmati uang yang bukan haknya. Salsa menunduk, wajahnya memucat. Maaf, aku. Diam, ujar Bu Yanti sinis. Kalau Ridwan mau nikah lagi, itu haknya. Lagi pula, kalau kamu bisa jadi istri sempurna, dia tidak akan cari perempuan lain. Ridwan menoleh cepat. Bu? Tapi Rahma tersenyum tipis. Sempurna. Ia menatap langsung ke mata Bu Yanti. Kalau kesempurnaan istri diukur dari kerelaan untuk dibodohi, dihina, dicurangi, maka syukurlah aku tidak sempurna. Bu Yanti terdiam. Rahma menatap Ridwan. Aku bertahan lama bukan karena buta. Aku bertahan karena cinta, dan karena janji pernikahan yang kubawa serius. Tapi kamu menikah lagi di belakangku. Dan lebih buruknya, semua itu kau lakukan dengan bantuan ibumu sendiri. Ridwan menutup wajah. Maafkan aku salah. Rahma menggeleng. Kau tidak salah, kau memilih. Dan aku pun sekarang memilih. Ia menatap mereka dengan ketenangan yang menusuk. Aku ajukan gugatan cerai. Semua bukti sudah lengkap. Bu Yanti membelalak. Kamu mau cerai? Tidak bisa. Kamu keluar dari rumah ini tanpa apa-apa. Rahma menatapnya tajam. Saya tidak keluar tanpa apa-apa, Bu. Rumah ini atas nama saya. Ridwan menandatanganinya 2 tahun lalu sebagai hadiah ulang tahun saya. Ingat? Bu Yanti terdiam, memori itu jelas. Ridwan menelan ludah. Rahma, aku lupa. Rahma tersenyum dingin.
Aku tidak. Ia membuka map dan mengeluarkan fotokopi sertifikat rumah. Nama pemilik, Rahma. Lalu, mengenai rekening bank dan aset-aset lain, kalian pikir aku tidak tahu kalian memindahkannya diam-diam? Ia menatap Ridwan. Aku sudah blokir semuanya. Dengan bukti transaksi ilegal, pengalihan dana tanpa persetujuan pasangan, dan pemakaian uang bersama untuk kepentingan pribadi pihak ketiga, aku bisa tarik semuanya kembali. Ridwan membeku. Salsa meneteskan air mata. Aku tidak tahu. Rahma menatapnya dingin. Kau tahu ia suami orang. Dan kau tetap pergi dengannya. Nada suaranya tidak meninggi, tapi begitu menusuk. Dan sekarang, kau akan mendapatkan balasan yang setimpal. Salsa terisak tanpa suara. Rahma kembali menatap Ridwan. Selama ini aku diam karena aku ingin tahu sejauh apa kalian berani. Ternyata, cukup jauh. Ia menarik napas. Mulai hari ini, hubungan kita selesai. Aku akan urus semuanya secara hukum. Kau boleh keluar dari rumah ini hingga proses selesai. Ridwan bangkit, memegang tangan Rahma. Rahma, jangan begini. Aku masih sayang kamu. Rahma menarik tangannya pelan. Kalau kamu sayang aku, kamu tidak akan menyakiti aku berkali-kali. Ridwan tidak mampu berkata apa-apa lagi. Bu Yanti melotok. Kamu tidak bisa usir anak saya. Rahma menatapnya. Bisa. Rumah ini milikku. Dan aku sudah lapor polisi atas dugaan penggelapan dan pengalihan dana ilegal yang ibu lakukan bersama Ridwan. Wajah Bu Yanti langsung pucat pasi. Rahma melanjutkan. Kalau mau ibumu selamat, bawa dia pergi. Aku tidak menuntut pidana atas transferan itu. Tapi kalau kalian masih mencoba mengusikku, aku tidak akan ragu melanjutkan perkara sampai ke pengadilan. Ada keheningan total. Bu Yanti tertegun. Ia menggenggam tangan Ridwan gemetar. Win, ayo, kita pergi. Ridwan menatap Rahma sekali lagi. Tidak ada lagi pembelaan. Tidak ada amarah. Hanya penyesalan. Rahma berdiri tegak, tak menunduk barang sedetik pun. Pergi, ujarnya. Ridwan mengambil tasnya dengan gemetar. Salsa ikut berdiri, menunduk dalam-dalam. Mereka bertiga keluar. Tanpa kata-kata. Pintu tertutup. Seng. Rahma berdiri di ruang tamu, menarik napas sangat panjang. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Beban yang dulu membelenggu telah lepas. Sesakit apapun proses itu, ia keluar sebagai pemenang beberapa minggu kemudian. Rahma duduk di kafe tempat ia dulu bertemu Hadi. Namun kali ini, wajahnya penuh kedamaian. Ia menandatangani dokumen akhir perceraian tanpa ragu. Hadi tersenyum tipis. Dengan ini, semua urusan resmi selesai. Rumah, rekening, aset, semuanya legal atas nama ibu. Dan mereka sudah menandatangani perjanjian untuk tidak mengganggu lagi. Rahma mengangguk. Terima kasih, Hadi. Tanpa bantuanmu, aku mungkin tidak bisa berdiri sampai titik ini. Hadi membalas tatapannya hangat. Tidak, Bu. Anda yang melawan. Saya hanya membantu. Rahma tersenyum menatap langit di luar jendela. Hujan berhenti. Langit cerah. Seolah hidupnya pun ikut membersihkan diri. Aku pernah hancur, katanya pelan. Tapi aku tak mau tetap tinggal di sana. Hadi mengangguk. Dan sekarang, apa rencanamu? Rahma tersenyum. Menata hidup baru. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk bahagia. Ia memandang secangkir kopinya. Kelak, luka itu akan menjadi cerita. Dan hari ini adalah bab pertama yang baru. Hati Rahma tidak lagi dipenuhi benci. Yang tersisa hanya kekuatan. Takdir boleh mengguncang, tapi ia telah membuktikan bahwa ia mampu berdiri di atas puing-puing itu dengan kepala tegak.
Dan dari kehancuran yang mereka buat, Rahma bangkit sebagai perempuan yang jauh lebih kuat. Perjalanan hidup Rahma menunjukkan bahwa rasa sakit bukan akhir dari segalanya, melainkan pintu menuju kebangkitan. Sebesar apapun pengkhianatan yang diterima seseorang, ia tetap memiliki hak untuk bangkit, melindungi dirinya, dan mencari kebahagiaannya sendiri. Pengkhianatan suami, mertua yang tak adil, serta hadirnya orang ketiga bukanlah sesuatu yang mudah dihadapi. Namun, seperti Rahma, ketika seseorang berani berdiri atas nama diri sendiri, berani mengucapkan, "Cukup," maka hidup pun memberikan jalan baru yang lebih baik. Kekuatan terbesar bukan membalas dengan kebencian, tetapi menempatkan diri di tempat yang layak, menghargai diri, dan memilih lingkungan yang penuh kasih. Rahma tidak kembali pada masa lalu, namun membangun masa depan dengan pondasi yang lebih kokoh.